Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang impedansi intrinsik. Ya, impedansi intrinsik dalam ruang vakum atau ruang hampa. Ya, jadi si impedansi intrinsik ini merupakan perbandingan ya. Merupakan perbandingan antara medan listrik E terhadap medan magnet. Jadi si impedansi intrinsik ini merupakan perbandingan ya, perbandingan antara intensitas medan listrik yang biasa dinotasikan sebagai E, vektor E ya, terhadap intensitas medan magnet ya yang dinotasikan sebagai H atau vektor H. Jadi dapat ditulis ulang ya menjadi persamaan 1.38. Ini menjadi N0 sama dengan E per H, di mana N0 ini merupakan notasi untuk impedansi intrinsiknya. Ya, jadi si N0 ini adalah impedansi intrinsiknya, ini akan sama dengan intensitas medan listrik dibagi dengan intensitas medan magnet, gitu ya. Nah, di sini ada pemisalan, misal gelombang medan listrik ini merambat ke arah sumbu Z, ya, dengan arah getarnya ke arah sumbu Y. Ya, jadi kalau arah getar ini ditandai dengan vektor satuan A topi Y, gitu ya. Nah, untuk arah rambat ini adalah arah propagasi atau arah penjalaran, ya, ini merambat ke arah sumbu Z, ya. Nah, di sini untuk persamaannya, persamaan gelombang medan listriknya ini menjadi EZT, ya, di mana si vektor ini arah rambatnya ke arah sumbu Z pada saat T, gitu ya, ini sama dengan E0 sin omega T minus KZ dengan arah getarnya yaitu ke arah sumbu Y, yaitu A atau Y, ya. Lanjut. Nah, di sini sedangkan HZT ini diperoleh melalui persamaan Maxwell yang ketiga kan ya. Yaitu kurel E ini sama dengan minus mu 0 dikali do H do T. Ya, ini adalah persamaan Maxwell ketiga ya, atau di persamaan 1.3 gitu ya. Nah, ini untuk yang kurel E-nya ini kita ganti dengan matriks ya, yang dimana isinya yaitu untuk yang bagian atas ini untuk vektor satuannya, baris kedua ini untuk diferensial ya, persamaan diferensial untuk untuk bidang kartesian, do X, do Y, do Z, gitu ya. Terus yang paling bawah ini untuk EX, ini untuk EY, ini untuk EZ. Nah, karena di sini bisa dilihat ya, di sini ini arah getarnya ke sumbu Y, maka nih kalau dilihat di sini AY, maka yang ini E0 sin omega T min KZ ini kita sejajarkan ya dengan yang AY juga, gitu ya. Dan yang lainnya 0 ya. Yang AX sama AZ ini 0. Gitu ya. Nanti didapat matriksnya seperti ini. Dan ruas kanan ini tetap ke minus mu 0 do H do T. Nah, ini untuk di ruas kanan ini tetap minus mu 0 do H do T. Minus mu 0 do H do T. Ya, hanya saja yang sebelah ruas kiri ini kita ganti dengan matriks. Yang nantinya akan kita cari determinannya, gitu ya. Nah, setelah kita cari determinan dari matriks tersebut, ya, didapat nanti hasilnya adalah minus AX do Z dari N0 sin omega T min KZ. Ini yang ruas kiri sudah didapat determinannya. Terus yang ruas kanan tetap minus mu 0 do H do T ya. Nah, lalu karena ini masih dalam bentuk diferensial, kita turunkan ya. Turunkan terhadap variabel Z. Di sini variabel Z-nya untuk K gitu ya. Sini turunan dari sin adalah minus cos ya, minus cos. Jadi nanti
Yang sin ini berubah menjadi cos, yang ini karena ini di depan jadi sudah minus, berarti minus kali minus jadi plus. Di sini jadi plus ya. Jadi didapat hasilnya, oh ya, karena ini variabel z diturunkan terhadap variabel z, maka diturunkan yang diturunkan itu yang k pindah ke depan, sorry, k ditambahkan ke depan, ya jadi kali. Jadi seperti ini hasilnya, ax dikali dengan k, ya k dikali E0 cos omega t minus kz, gitu ya. Ini yang ruas kiri. Terus yang ruas kanan tetap minus mu 0 do h do t, gitu ya. Lalu yang mu 0 ini kita pindah ruaskan, ya, pindah ruaskan. Jadi bersatu ke yang KE0 cos omega t minus kz, ya. Jadi dibagi mu 0. Didapat hasilnya nanti do h do t sama dengan ax dikali dengan minus, karena di sini minus, ya, minus mu kita pindah ruaskan ke sini menjadi minus k per mu 0, ya. Minus k per mu 0 dikali E0 cos omega t minus kz, gitu ya. Nah, ini sudah didapat persamaan diferensialnya, do h do t-nya, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini masih dalam bentuk diferensial, kita ingin ubah menjadi h saja, gitu ya, h zt, ya, h zt. Maka yang ruas kiri ini kita harus integralkan supaya do t-nya hilang. Karena ruas kiri kita integralkan, maka ruas kanan juga harus diintegral. Jadi nanti kita cari integral yang ruas kanan. Supaya mendapatkan HZT ini ya. Intensitas medan magnet ya, yang merambat ke sumbu Z pada saat T ini sama dengan minus AX, ya, minus AX integral dari K per mu 0 dikali E0 cos omega T minus KZ dt. Jadi ini diintegralkan untuk variabelnya variabel T, ya, integral variabel T, gitu ya. Karena ini integral variabel T ini konstantanya ini yang nempel ini omega, ya. Maka nanti yang dibaginya itu yang omeganya, gitu ya. Diintegralkan itu yang omeganya. Didapat HZT ini sama dengan K per mu 0 dibagi omega, nih karena yang si T-nya ini nempelnya dengan omega ya. Jadi dibagi dengan omega, dikali dengan E0 sin, karena si cos ini, integral cos ini adalah minus sin ya, minus sin. Maka nanti berubah menjadi E0 kali sin omega T minus KZ, gitu ya, AX. Lalu dengan demikian di sini si N0 tadi dituliskan bahwa N0 ini sama dengan intensitas medan listrik dibagi dengan intensitas medan magnet. Ya, sudah kita dapatkan medan listrik dan medan magnetnya. Medan listriknya adalah E0 sin omega T min KZ. Dan untuk intensitas medan magnetnya adalah K per mu 0 kali omega dikali dengan E0 sin omega T minus KZ. Ya, tinggal dimasuk-masukkan nilainya, vektor E dan vektor H-nya. Ya, ini berarti N0, bukan N0 ya, eta 0. Saya lupa, eta 0. Eta 0 sama dengan E per H. Kita ubah E-nya dan H-nya ini menjadi E0 sin omega T minus KZ dibagi dengan K per mu 0 kali omega dikali dengan E0 sin omega T minus KZ. Ya, ini sin omega T min KZ-nya ini kan sama ya. Kita coret aja. E0 juga sama, kita coret. Didapat nanti 1 per K per mu 0 omega. Ya, karena ini 1 per K per mu 0 omega, ini mu 0 omeganya ini bisa kita pindahkan ke atas. Ini didapat nanti hasilnya mu 0 kali omega dibagi K. Nanti hasilnya ini menjadi eta 0 ini sama dengan mu kali
ya, karena si omega per K ini sama dengan V atau kecepatan rambat, ya. Jadi dapat eta 0 ini sama dengan mu dikali V. Nah, untuk di ruang vakum, V-nya ya, atau cepat rambat gelombangnya, atau V-nya ini sama dengan akar dari 1 per mu 0 kali epsilon 0, gitu ya. Maka nanti didapat, ini dimasukkan ke, apa namanya, ke akarnya, ya. Nanti didapat hasilnya sama dengan ini mu 0 dimasukkan berarti di sini mu 0 kuadrat ya, mu 0 kuadrat. Karena di atas mu 0 dikali mu 0 di bawah dibagi dengan mu 0 kali epsilon 0. Mu 0 yang di atas dan mu 0 yang di bawah bisa dicoret satu ya, yang di atas coret satu, yang di bawah coret juga. Nanti hasilnya menjadi akar dari mu 0 per epsilon 0 gitu ya. Nah, karena si mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 dan epsilon 0 ini sama dengan 1 per 36V kali 10 pangkat minus 9, maka eta 0 ini akan sama dengan akar dari 144V kuadrat atau 144 kali V kuadrat kali 10 pangkat 2. Nanti didapat hasilnya adalah 120V. Atau kita ganti V-nya jadi 3,14 ya, dikalikan dengan 120, ini nanti didapat 377 ohm. Ya, jadi untuk impedansi intrinsik pada ruang vakum, ya, ini adalah senilai 377 ohm gitu ya. Karena di sini kan untuk ruang vakum itu adalah eta 0-nya ini adalah sama dengan akar dari mu 0 per epsilon 0, di mana mu 0 dan epsilon 0-nya ini berupa konstanta ya, sudah ada nilainya, yaitu untuk mu 0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 dan epsilon 0-nya ini adalah 1 per 36V kali 10 pangkat minus 9. Ya, nanti dimasuk-masukkan nilainya mu 0 dan epsilon 0-nya, nanti didapat hasilnya adalah akar dari 144V kuadrat kali 10 pangkat 2, ini atau sama dengan 120V atau sama dengan 377 ohm gitu ya. Nah, ini sudah default ya. Sudah berupa konstanta. Etanol pada ruang vakum atau untuk ruang hampa udara ini adalah 377 ohm. Nah, selanjutnya ini ikhtisar atau rangkuman ya dari awal dari gelombang elektromagnetik datar monokromatis satu dimensi di dalam medium udara atau vakum ya. Ini jadi rangkuman dari yang sebelum UTS ya. Di sini persamaan gelombang elektromagnetik datar monokromatik yang menjalar sepanjang arah Z, sepanjang arah sumbu Z, di dalam medium vakum ini adalah sebagai berikut, yaitu ini adalah turunan orde kedua ya dari intensitas medan listrik terhadap variabel Z, yaitu do kuadrat E do Z kuadrat dikurangi dengan epsilon 0 mu 0 do kuadrat E do T kuadrat sama dengan 0. Atau di sini untuk intensitas medan magnetnya ini do kuadrat H do Z kuadrat dikurangi dengan epsilon 0 mu 0 dikali do kuadrat H do T kuadrat, ini sama dengan 0. Ya. Nah, terus persamaan-persamaan tersebut dapat dianalogikan ya dengan persamaan gelombang secara umum, yaitu do kuadrat F do Z kuadrat minus 1 per V kuadrat dikali dengan do kuadrat F do T kuadrat sama dengan 0. Di sini yang sama, ini yang ruas kiri semuanya sama ya. Yang ruas tengah ini yang bagian diferensial orde keduanya ini sama ya. Hanya berbeda di vektornya saja. Ya. Terus yang berbeda ini di epsilon 0 mu 0 ya, epsilon 0 mu 0, epsilon 0 mu 0. Sedangkan di gelombang persamaan
gelombang secara umum, ini adalah 1 per V kuadrat. Jadi bisa disamakan. Jadi nanti 1 per V kuadrat ini sama dengan epsilon 0 dikali mu 0, ya. Nanti bisa didapat hasilnya V-nya tuh berapa, ya. Kalau misalkan ini dianalogikan 1 per V kuadrat dikali epsilon 0 dikali mu 0, nanti didapat V-nya ini sama dengan akar dari 1 per epsilon 0 kali mu 0. Gitu ya, itu untuk V-nya. Nah, terus untuk solusi persamaan, ini EZT, ini intensitas medan listrik yang menjalar ke arah sumbu Z, ya, dan berubah terhadap T, ini sama dengan E0 sin omega T plus minus KZ, ya. Nah, di sini di mana? Nih dari persamaan tersebut, ya dari persamaan tersebut keterangannya adalah E0 ini merupakan amplitudo gelombang datar pada T sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Jadi kalau di sini E0 ini berarti amplitudo gelombang datar pada saat T-nya sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 0. Lalu kemudian K ini adalah bilangan gelombang atau konstanta bilangan gelombang. Nilainya adalah 2V per lambda, di mana lambda ini adalah panjang gelombangnya dan lambda ini satuannya adalah meter, gitu ya. Lalu di sini ada omega. Omega ini adalah frekuensi sudut, ya. Nah, ini satuannya adalah radian per second. Ini sama dengan 2VF, ya. Jadi omega sama dengan 2VF. Nah, terus omega juga bisa sama dengan K kali V, ya. Di mana V-nya ini bisa didapat dari omega per K, ya. Jadi K-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi V sama dengan omega per K. Sama dengan di mana omeganya bisa diubah menjadi 2VF, K-nya bisa diubah menjadi 2V per lambda. Ya, nanti didapat V sama dengan 2VF dibagi 2V dibagi lambda. Nanti didapat ini 2V-nya coret, lambdanya dikeataskan. Didapat nanti V sama dengan lambda kali F. Ya. Lalu selanjutnya ini ada etanol. Etanol ini adalah untuk impedansi intrinsik, yaitu perbandingan antara intensitas medan listrik terhadap intensitas medan magnet, gitu ya. Di mana intensitas medan listrik dinotasikan sebagai E dan intensitas medan magnet dinotasikan sebagai H. Jadi nanti didapat etanol ini sama dengan E dibagi H, gitu ya. Nah, kalau misalkan E-nya ini kita ubah menjadi, ya ini persamaan yang tadi 1.49, yaitu E sama dengan E0 sin omega T plus minus KZ, maka nanti bisa didapat hasilnya yaitu HZT, ya. Ini sama dengan, kita ganti E-nya menjadi E0 sin omega T plus minus KZ. Nah, ini karena si H-nya pindah ruas ke sebelah kiri dan eta 0-nya pindah ruas ke sebelah kanan, nanti didapat sama dengan E0 per eta 0 dikali dengan sin omega T plus minus KZ. Gitu ya. Jadi, dari persamaan intensitas medan, persamaan gelombang medan listrik, ya, dari persamaan gelombang medan listrik, kalau mediumnya adalah medium vakum, gitu ya, kita bisa mencari persamaan untuk gelombang medan magnetnya, ya, langsung. Karena di sini untuk impedansi intrinsik untuk ruang vakum itu sudah ada nilainya, ya, yaitu 120V atau 377, gitu ya. Jadi nanti didapat HZT untuk ruang vakum itu adalah E0 dibagi dengan 377 dikali sin omega T plus minus KZ, gitu ya. Nah, ini ada contoh dalam ruang bebas, ya, dalam ruang bebas ada persamaan gelombang medan listrik yaitu EZT. Ini mengalir atau merambat atau menjalar ke sumbu Z yang berubah terhadap waktu T, ini sama dengan 10⁻³ sin omega T minus KZ.
dengan arah getarnya ke arah sumbu Y ya. Satuannya adalah V per meter. Tentukan HZT dan EZT. Ini mohon maaf ya, bukan dan EZT ya, ini tidak usah. Ini, jadi tentukan HZT saja ya. Nah ini sudah ada EZT-nya sama dengan 10 pangkat 3 sin omega T minus KZ AY ya. Nanti kita langsung masukkan saja yang persamaan tadi, yang ini. HZT ini sama dengan E0 dibagi eta 0 dikali sin omega T plus minus KZ gitu ya. Karena ini EZT-nya adalah sama dengan 10 pangkat 3 sin omega T minus KZ, maka tinggal dimasukkan aja nilainya ya. Jadi HZT ini sama dengan EZT dibagi dengan eta 0, ini sama dengan EZT-nya adalah 10 pangkat 3 sin omega T minus KZT, dibagi eta 0-nya adalah 377. Gitu ya. Untuk gelombang elektromagnetik yang menjalar pada satu dimensi dari hukum Maxwell, diperoleh bahwa si arah penjalarannya ini, arah getarnya harusnya ya, arah getar dari si EZT ini tegak lurus ya, saling tegak lurus dengan si HZT gitu ya. Maka untuk vektor satuannya ini karena tegak lurus ya, antara E dengan H ya. E-nya ini ke arah sumbu Y, sedangkan arah penjalarannya itu adalah ke arah sumbu Z. Maka nanti untuk arah getar dari dari HZT ini akan sama dengan AX ya, AX karena ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Arah rambat atau arah penjalaran itu tegak lurus dengan arah getar vektor E dan tegak lurus dengan arah getar vektor H ya. Maka nanti didapat HZT ini sama dengan 10 pangkat 3 per 377 dikali sin omega T min KZ dikali A topi X gitu ya. Dan mohon maaf ini harusnya satuannya bukan V per meter ya, tapi ampere per meter. Ya, untuk intensitas medan magnet ini satuannya adalah ampere per meter, bukan volt per meter ya, saya salah tulis. Nah, jadi ini untuk impedansi intrinsik ya. Cukup sampai di sini materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Lalu kemudian untuk prinsip pemancaran energi gelombang elektromagnetik ini dimanfaatkan antara lain pada antena ya. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.